Bapak Ibu tidak merasa keberatan bersama dengan saya untuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk memecahkan kebenaran daripada firman Tuhan, dan kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan cara bergantian. Ayat Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama di dalam Alkitab ini, ayat yang ke-23, karena perikopnya dan ketua panitia juga merindukan untuk ayat yang ke-23 ini kita baca yang perikopnya kelahiran Raja Damai. Yang lagi-lagi membacakan ayat yang pertama dari perikop itu, ada yang nomor 23 tidak apa-apa nanti boleh saya perjelas. Yang kaum ibu, kaum perempuan membacakan yang ayat yang selanjutnya, dan di ayat yang ke-5 nanti sama-sama kita membacanya. Amin Bapak Ibu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kelahiran Raja Damai. Yang lagi-lagi 2:3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut dengan wilayah bangsa. Puji Tuhan. Yang kaum ibu, kaum perempuan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarak. Sebab yang menekatnya dan ganda yang di atas daunnya, serta tongkat si penindas telah kau katakan seperti pada hari kekalahan Midian. Sama-sama kita baca. Dan setiap juga yang berlumuran darah akan menjadi umat kami. Sekali lagi terus, ayat yang ke-5, sama-sama kita baca sekali lagi, 2, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terima kasih buat kerjasamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, umat Tuhan yang hadir dalam wadah jaringan doa Kecamatan Sumbul, tema daripada firman Tuhan yang sudah kita baca, dan tema ini melalui rapat bersama daripada hamba-hamba Tuhan dikatakan damai Kristus sumber pengharapan di tengah zaman yang berubah. Boleh sama-sama kita memperkatakan tema ini 2, 2, 3. Damai Kristus sumber pengharapan di tengah-tengah zaman yang berubah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menerangkan bahwasanya bangsa Israel itu mengalami banyak persoalan, banyak mengalami kesulitan, kekelaman, gelap, suram, terhenti karena dosa di zaman Raja Ahas.
Itulah kronologis, itulah awal daripada ya ayat ini. Boleh nanti Bapak Ibu membacanya mulai daripada ayat yang ke-5, pasal 5 dan selanjutnya. Di ayat yang ke-23 firman Tuhan menerangkan, tidak selamanya ada kesurangan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak selamanya terhempit. Terhempit itu saya melihat dalam kamus, itu terkepung. Seperti tidak ada pintu yang terbuka, seperti tidak ada jalan yang sudah serasa buntu. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, suram itu artinya tidak terang. Suram itu artinya redup, tidak berseri-seri, susah. Itulah arti daripada suram. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengetahui bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara sebelum ada di rumah ibadah ini. Jikalau sepertinya suram, jikalau sepertinya terhempit, seperti kehidupan yang sudah terkepung, mari bersama dengan saya untuk kita menangkap signal-signal yang daripada Tuhan, menangkap pesan-pesan yang daripada Tuhan. Dengan demikian, semua kita boleh mengalami damai Kristus. Haleluya. Di ayat yang pertama selanjutnya, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, diam, dinaungi kegelapan. Kegelapan itu bayang-bayang telah melihat terang yang bersinar. Haleluya. Di ayat yang kedua, Tuhan memberikan sukacita yang besar, yang digambarkan seperti sukacita di waktu masa panen. Sukacita di waktu membagi-bagikan zarah. Itu gambaran, itu bayangan orang-orang yang menang di masa-masa perang. Orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka harapkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Gambaran orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Untuk itu sekali lagi saya katakan, apapun keberadaan Bapak Ibu, umat Tuhan yang saya kasihi, biarlah semua kita tidak ada seorang pun yang terlewatkan, tetapi kita boleh mengalami damai Kristus di tengah-tengah pengharapan yang kita harapkan, di tengah-tengah zaman yang sudah ditandai dengan banyak perubahan. Selanjutnya di ayat yang ketiga, yang menekan seperti ganda di atas bahu, tongkat si penindas dipatahkan Tuhan seperti kekalahan orang Midian. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8, nanti Bapak Ibu boleh baca, dimulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-21,
Bagaimana Tuhan menggambarkan kemenangan itu dengan situasi keberadaan yang dialami oleh bangsa Midian. Dikatakan Midian kalah, raja-rajanya dibunuh, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kekerasan. Haleluya. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Kita perhatikan ya, supaya kita boleh nanti tangkap ayat yang kelima sebagai berkat istimewa bagi seluruh kehidupan kita. Ayat yang keempat, seperti derap-derap dan jubah yang berlumuran darah menjadi umban api. Artinya tidak ada lagi peperangan. Artinya tidak ada lagi pertumpahan darah. Haleluya. Walau tajahan Bapak Ibu nanti baca di dalam bahasa Bible, masuk sok akar senjata peralatan. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumpahan darah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Ayat yang kelima, Yesus yang lahir. Itulah yang kita rayakan sore hari ini. Dia membawa kehidupan yang baru. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan kehidupan yang baru. Yesus yang lahir membawa pengharapan. Amin Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu merasa kecewa, saudara tidak perlu merasa putus asa, sebab yang kita rayakan itu Yesus Kristus namanya, yang membawa pengharapan di tengah-tengah zaman yang serba berubah ini. Dia membawa kehidupan, dia membawa pengharapan. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima ini menjadi topik ya yang banyak kita yang mendalami kebenaran daripada firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, seorang, saya baca ulang dulu sebentar biar lebih jelas. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 700 tahun lebih nubuatan daripada Yesaya, bagaimana Yesus untuk lahir sebagai sumber pengharapan, Yesus untuk lahir menjadi juru selamat dunia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang sore hari ini ada 4 gelar. Saya hanya sebatas ya poin-poinnya saja dengan waktu yang sudah disepakati ya. Gelar nama, ada 4 gelar nama Yesus itu yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yang pertama, penasehat ajaib. Haleluya. Penasehat ajaib itu artinya Yesuslah kegenapan segala ajaran, Yesuslah kegenapan segala nasihat, baik itu dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru. Haleluya. Untuk itu terimalah nasihat firman Tuhan.
Ada 3 golongan nasihat daripada firman Tuhan. Yang pertama, sumber nasihat itulah firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, melalui bapak-bapak gembala yang sudah dipercayakan Tuhan. Untuk itu sekali lagi, terimalah nasihat daripada firman Tuhan.